Bos, aku belum makan sehari. Bisa minta semangkuk mie kuah gratis? Gratis. Kalian duduk dulu. Aku segera atur. Bos, bisa tambah beberapa sosis dan satu telur? Ya. Cepat makan, nak. Dasar anak ini. Dasar anak kecil. Kamu bukan cuma punya uang, tapi punya uang sebanyak ini. Kenapa aku harus kasih kamu makan gratis? Maaf, bos. Memang salahku. Ini semua uang operasi ayahku. Jangan diutak-atik. Setelah ayahku selesai operasi besok, aku pasti akan lebih rajin mengumpulkan botol. Aku akan bayar utangku padamu. Ayahmu operasi besok, tapi kamu cuma mikirin makan minum sendiri, bahkan ambil semua sosis dan telur dari mangkuk ayahmu. Kamu egois banget. Gimana aku percaya sama kamu? Kalau aku tidak makan sampai kenyang, besok aku tidak akan punya tenaga untuk donorkan ginjal ke ayah. Ayahku cuma punya satu ginjal. Sudah rusak. Dokter tidak bisa menemukan donor ginjal yang cocok. Aku harus pakai ginjalku sendiri untuk selamatkan ayah. Tante, aku benar-benar tidak bohong. Tante, ini ayahku. Memberikan gelang keberuntungan ini untukku. Titip dulu di sini. Nanti kalau aku sudah nabung cukup uang, aku akan kembali ke sini untuk menebusnya. Nanti aku pasti akan kerja keras mengumpulkan botol. Aku akan cepat bayar utangku padamu. Tante, tolong percaya padaku. Adik kecil, tante salah sangka padamu. Ayo, cepat duduk. Makan sesukamu, minum sesukamu. Tante kasih semua gratis untukmu, oke? Bos, kasih dia tambah 10 butir telur. Aku yang bayar. Bos, kasih dia tambahan 10 paha ayam. Aku yang traktir. Ayo, adik kecil, makan punya kakak. Bergizi banget. Sosis paman enak banget, loh, makan punyaku. Ayo, minum yogurt kakak. Terima kasih. Kakak-kakak, Rui-Rui pasti akan bekerja keras mengumpulkan botol dan akan mengembalikan uangnya kepada kalian. Apa? Ini adalah ciri keturunan unik keluarga Shen. Bekas bulan sabit. Ibu, kenapa ibu panggil aku ke lantai atas? Dulu kamu selalu bertanya padaku, kalau berdiri di lantai atas, bisa melihat apa? Sekarang aku menanyakan hal yang sama padamu. Katakan padaku, apa yang kamu lihat? Pemandangan seindah lukisan. Salah, ini adalah pemandangan keluarga Shen yang seindah lukisan, kakek buyutmu bilang. Harta keluarga Shen hanya boleh diwariskan kepada keturunan Shen, baik laki-laki maupun perempuan. Kamu adalah penerus keluarga Shen kita, tapi kamu sudah hampir 30 tahun, masih belum mau menikah. Apa kamu ingin membiarkan kekayaan besar keluarga Shen kita ini? Tidak ada yang mewarisinya. Yan, kalau kamu tidak menikah, harta karun emas, perak, dan permata keluarga Shen yang sebanyak ini, giok dan batu mulia, akan diwariskan ke siapa? Dan lagi, ayahmu ada di luar negeri, tapi dia menunggu untuk pulang dan menghadiri pernikahanmu. Iya, Yan, villa dan mobil mewah ini, kapal pesiar, semuanya menunggu kelahiran cucuku. Ibu, tante, aku tidak tertarik pada pria. Seumur hidup ini, aku tidak akan menikah. Kai, jangan pergi, ya, aku tidak bisa kehilanganmu. Kalau kamu pergi, aku dan anak ini harus bagaimana? Ginjalmu sudah rusak. Warisan keluarga Shen juga tidak bisa kamu terima. Aku bersamamu untuk menikmati kemewahan dan kekayaan. Bukan untuk jadi bebanmu. Jangan halangi, aku menikahi si cantik kaya raya lagi. Yan, Kakai, Yan, ayah, Zhou Yi, kau meninggalkan putriku. Kau akan menyesal. Zhou Yi.
Paman. Aku akan melakukan seperti yang kukatakan, meninggalkan Yanyan. Aku hanya mohon Bapak menepati janji Bapak. Jangan sakiti Shen Yan. Jangan sakiti bayi dalam kandungan Yanyan. Setelah bayi lahir, aku akan membawanya pergi. Aku akan membesarkannya sendiri. Tidak akan merepotkan kalian. Juga tidak akan mempengaruhi reputasi keluarga Shen sedikit pun. Tentu saja. Aku tidak peduli. Dari 3 ketidakpatuhan, yang terbesar adalah tidak punya keturunan. Meskipun kau tidak menikah, kau harus memberiku seorang cucu. Kalau tidak, ibumu ini akan loncat dari sini. Kamu. Apa katamu? Aku punya seorang anak laki-laki. Ayah, hari ini pemilik warung jajanan dan paman serta tante yang baik hati memberiku lagi lebih dari 500 yuan. Tunggu sampai terkumpul 20.000 lagi, biaya penyembuhanmu juga akan ada. Ayah, setelah aku memberimu ginjalku, ayah akan bisa bertahan hidup. Rui sudah setahun tidak mendengar suara ayah. Jangan tinggalkan Rui sendirian. Ayah, lihat. Rui, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Kamu bagaimana? Tahan, aku datang menyelamatkanmu. Kamu tahan. Ayah. Ayah, bangunlah. Ayah, bangunlah. Ayah, bangunlah. Rarity. Paman bawa permen buatmu. Nak, ambil. Terima kasih, Paman Jiang. Oh iya, Rarity. Kami sudah bahas ini dengan serius. Ginjalmu memang bisa menyelamatkan ayahmu. Tapi biaya rehabilitasi pasca operasi sangat mahal. Yang paling penting, meski ayahmu berhasil transplantasi ginjal, ia belum tentu bisa sadar kembali. Dimungkinkan juga untuk terus mempertahankan keadaan vegetatif saat ini. Kelangkaan, Anda harus menyerah. Jika tidak, bahkan kamu akan berterima kasih kepada Paman Jiang. Saya belum memiliki ibu sejak saya lahir. Saya tidak ingin kehilangan ayah saya lagi. Paman Rarity mengerti bagaimana perasaanmu. Tetapi, biaya operasi Anda sulit ditagih. Biaya rehabilitasi 20.000 yuan berikutnya. Dari mana Anda mendapatkannya? Kelangkaannya bagus, ada 600 yuan di sini, Anda memilikinya. Anda membawa air dan obat-obatan ke nenek setiap hari, buat nenek bahagia. Nenek telah lama menganggapmu sebagai cucunya sendiri. Anak baik. Ada 2.000 dolar di kartu ini. Kata sandinya adalah 61. Itu sedikit hati bibiku. Saya tidak menginginkannya. Bibi-san, penyakitmu semakin membutuhkan uang ini. Penyakit Bibi Rarity tidak sembuh. Uang ini juga disimpan. Dengarkan saja bibimu dan keluar. Nenek M, Bibi Song. Terima kasih. Terima kasih. Nak, bangunlah. Bangun Rarity Rui. Awalnya, paman saya ingin membujuk Anda untuk menyerahkan ayah Anda. Lagi pula, kamu masih terlalu muda sekarang. Jalan masih panjang. Tapi lihatlah betapa gigihnya Anda dalam menyelamatkan ayah Anda. Lalu inilah 10.000 yuan. Berapa 10.000 yuan? Paman Zeng tidak bisa melakukan ini. Saya tidak menginginkan uang ini. Terlalu banyak, uang ini bukan milik pamanku. Itu adalah petugas Li dan mereka. Ambillah. Petugas Li dan yang lainnya memberikannya. Bagaimana ini mungkin? Apakah paman membutuhkan bunga? Apakah bibi membutuhkan bunga? Jangan-jangan, apakah saudara laki-laki saya membutuhkan bunga? Apakah bibi membutuhkan bunga? Kelangkaan? Mengapa kamu di sini lagi? Kamu tidak mengerti peringatan seriusku. Ya, jualan bunga dilarang di sini. Bunganya aku sita. Sekarang milikku. Paman Li, ini untuk biaya operasi ayah.
Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Berapa kali sudah kuberi kamu kesempatan? Cukup. Pergi dari sini, sekarang juga, Paman Li, aku janji, aku takkan jualan lagi. Bisakah kau kembalikan galeri itu padaku? Apa kau benar-benar tak paham apa yang kubilang? Bunganya tetap aku sita, titik. Kalau nanti aku lihat kau jualan bunga lagi, Langsung kubawa ke kantor polisi. cepat bawa ayahmu kembali ke rumah sakit. Benar, uang ini, dari petugas Li sendiri. Dia tahu biaya operasi ayahmu belum terkumpul. Jadi dia kumpulkan uang bersama orang-orang baik lainnya. Dan, orang yang setiap kali mengirim uang ke rekening medis ayahmu. Itu juga petugas Li. Dia melarangmu jualan di jalanan. Karena takut kau celaka di jalan raya. Setiap kali dia sita barangmu. Dia diam-diam jual demi kebaikanmu, lalu titipkan uangnya padaku, supaya bisa kubeliin susu dan buah untukmu. Paman Li, maafkan aku. Aku salah sangka selama ini. Paman Li, kau tenang saja. Aku takkan mengecewakanmu. Janji. Xia Oling, katamu di telepon, Yanyan punya seorang putra. Apa maksud semua ini, Bu? Jangan percaya omongan Xia Oling, itu bohong. Aku sendiri yang melahirkan atau tidak, aku yang tahu. Ya ampun, kakak, sabar dulu, jangan panik. Lihat foto ini. Lihat lehernya, lalu bandingkan wajahnya. Ini, bukankah ini tanda bulan sabit khas keluarga Shen, yang hanya dimiliki keturunan asli? Persis seperti Yanyan waktu kecil. Tidak ada bedanya. Benar sekali. Tidak mungkin salah. Anak laki-laki kecil ini pasti keturunan keluarga Shen. Jangan-jangan, anak ini? Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Maaf, Nyonya muda, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayangnya, bayinya tak tertolong. Nyonya muda. Pak, semua urusan yang Bapak perintahkan telah selesai ditangani. Bayinya sudah diserahkan ke Bibio untuk dibawa pergi. Jangan salahkan ayah. Ayah takkan pernah membiarkanmu tahu kalau anak ini ada. Anakku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di mana Xia Oling? Siapa namanya? Namanya Rui Rui. Sekarang dia sedang di rumah sakit. Dia sedang bersiap mendonorkan ginjalnya untuk ayahnya. Cepat, ayo segera jemput keponakanku yang sangat kusayangi. Rui Rui. Rui Rui, semua pemeriksaan praoperasi sudah selesai. Sekarang kamu harus mendorong ayahmu ke loket pembayaran. Ini berat buatmu, tapi tolong ya, aku harus kembali ke kantor dulu. Aku akan mengatur jadwal operasi ayahmu besok. Terima kasih, Paman Zhang. Kamu benar-benar anak yang luar biasa. Kamu layak mendapat dukungan sepenuh hati dari kami. Semangat, Rui Rui. Ya. Dasar anak nakal. Kau mau mati, ya? Maaf, Pak. Maaf. Maaf sekali, kalau kau bisa mengurus semuanya sendiri, buat apa polisi? Dengar baik-baik. Ini jam tangan zombie Denton baru yang baru kubeli. Hari ini kalian merusaknya. Kalian mau ganti rugi dengan cara apa? Pak, ayah dan aku tak bermaksud merusak arlojimu. Lagi pula, kau yang menabrak kami duluan. Dasar anak kurang ajar, apa katamu? Ayahmu sudah mati, ya? Kalau tidak, kenapa dia diam saja dan tak membela kamu? Malah kau yang sibuk pamer kesedihan di sini. Ayahku jadi vegetatif akibat kecelakaan mobil. Aku tak izinkan kau menghina ayahku. Kondisi vegetatif? Kau mau mengemis kasihan di sini, ya? Aku tak peduli dia dalam keadaan vegetatif atau tidak. Hari ini kau merusak jam tanganku. Kau harus ganti rugi, dan yang kuminta itu memuaskan. Maaf, Pak. Aku akan cari cara memperbaikinya. Sekarang juga. Heh, minggir sana. Jam tangan ini bukan barang murahan buat kalian, sampah kelas bawah. Barang sekelas ini tidak bisa diperbaiki sembarangan di bengkel abal-abal. Tidak mungkin. Aku tak peduli bagaimana caranya. Hari ini kalian harus bayar 100.000 yuan. Kalau tidak, kalian berdua, ayah dan anak, tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Apa? 100.000 yuan? Pak, kami benar-benar tak sanggup mengumpulkan sebanyak itu. Tak punya uang,
tapi berani berpura-pura jadi korban? Scaling butuh berapa lama lagi sampai rumah sakit? Kakakku kecelakaan di jalan. Mungkin baru tiba paling cepat setengah jam lagi. Nenek dan rombongannya pasti macet di jalan. Cepat panggil helikopterku. Aku harus sampai rumah sakit dalam 10 menit. Cepat. Tak punya uang, tapi berani berpura-pura jadi korban? Apa-apaan ini? Bukankah ini uang? Tadi bilang tak punya uang. Sekarang malah mau ngemplang. Pak, ini uang untuk operasi ayahku. Tanpa uang ini, ayahku akan mati. Kembalikan uangku sendiri. Hidup mati ayahmu, apa urusanku? Kau rusak jam tanganku hari ini. Maka kau harus ganti rugi. Harus ganti rugi. Pak, ini benar-benar uang penyelamat nyawa ayahku. Aku kumpulkan selama 1 tahun penuh. Kau benar-benar mau ambil uang ini dariku? Kembalikan, lalu minggir sana. Pak, ini benar-benar uang penyelamat nyawa ayahku. Pak, tunggu ayahku selesai operasi besok. Aku janji akan tulis nama Pak berulang-ulang di nota pembayaran. Cari uang untuk beli jam tanganmu. Anak nakal. Apa kamu tuli? Sih, enyah dari sini. Dasar orang seenaknya sendiri. Nekat pukul, makian, bahkan rampas uang orang. Kasarnya minta ampun. Sopan santun di mana? Tadi kita semua lihat jelas. Jelas-jelas kaulah yang tak lihat jalan lalu nabrak orang. Bapak dan anak itu bahkan tak mau ribut denganmu. Malahan kau balik tuduh, dan minta ganti rugi? Betul sekali, uang memang bisa bikin sombong. Tapi aturan tetap aturan. Jelas-jelas kaulah yang nabrak anak itu. Malahan kau mau ambil uang buat nyawa orang? Masih punya hati nurani nggak? Sih, kau pikir Ben Xiao ini sembarang orang yang boleh kau hina? Kau terlalu angkuh. Sungguh tak tahu malu. Siapa suruh kau bicara? Kau sadar nggak? Memukul orang begini itu ilegal? Ben Xiao ini perlu dikasih nasihat olehmu? Apa hukum masih ada artinya di matamu? Dan kau, masih berani bersuara? Dengar baik-baik. Di kota Yun, Lao Zu ini adalah hukum tertinggi. Berhenti. Di sini bukan tempatmu berlagak sombong. Kak, kita sudah sampai. Alhamdulillah, petugas Li datang. Uang buat nyawa anak ini akhirnya aman. Bukan cuma uangnya yang harus dikembalikan. Orangnya juga harus ditangkap. Orang macam begini kalau lepas di luar cuma akan mengintimidasi orang lain. Petugas Li, jangan menangis. Jaga baik-baik ayahmu. Biarkan paman yang tangani ini. Saya sudah tahu kejadian ini secara utuh. Rekamannya jelas di kamera pengawas. Kaulah yang menabraknya. Cukup, sekarang, tangkap bocah ini. Dan semua orang dari kelas bawah ini juga, tangkap semuanya, masukkan ke penjara. Apa? Apa kau benar-benar tuli? Bocah ini, kau rusak jam tangan zombie dan dun model perisai tunggal milikku. Orang-orang kelas bawah ini berani menghina aku di muka umum. Aku perintahkan kau, tangkap dan penjarakan mereka sekarang juga. Kau tabrak orang, tak mau renungkan kesalahan, tak mau minta maaf, malah berani memukul dan menghina orang, bahkan merampas uang penyelamat nyawa seorang anak kecil. Lalu suruh aku yang menangkap mereka? Benar-benar tak kenal hukum dan aturan. Dengar baik-baik. Orang-orang hari ini pasti akan kutangkap, tapi bukan mereka. Adalah kau. Haha. Tangkap aku. Kau, gaji bulanan cuma 3.000 yuan. Berani-beraninya mengancam aku? Sangat lancang. Tangkap dia, sekarang juga, keluar dari sini. Cepat, kalian, orang miskin kelas bawah, tidak punya hak menyentuhku. Kau benar-benar tak tahu malu dan tak takut hukum. Hari ini, aku akan bersihkan kelas besar MU sekali untuk selamanya. Masuk penjara. Dan renungkan kesalahanmu sampai akar-akarnya. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Apa-apaan ini? Dengar baik-baik. Aku adalah putra tertua keluarga Su. Siapa berani menyentuhku? Coba saja. Kalian dengar itu? Aku, putra tertua keluarga Su. Su Jingfeng adalah ayahku. Beranikah kau menyentuhku? Apa? Dia, benar-benar putra tertua keluarga Su. Keluarga Su. Salah satu klan paling berkuasa dan ditakuti di kota Yun. Kita sama sekali tidak berani melawannya. Benar. Kabarnya Su Jingfeng sangat protektif terhadap keluarganya. Bahkan hanya mengatakan beberapa kata kasar pada Su Yunxuan. Maka Su Jingfeng langsung memotong kedua tangan orang itu. Celaka. Latar belakangnya sedalam ini. Bahkan petugas Li pun tak berdaya. Aduh, ayah dan anak ini benar-benar menyedihkan. Kau memang putra tertua keluarga Su, itu benar. Tapi sekarang kau masih berani mengancam akan menangkap dan memenjarakanku? Biarkan aku merenung sejenak. Maaf, Tuan Su,
Hahaha, sampah tak berguna. Wah, ayo tangkap aku dong. Tangkap aku. Tadi sombongnya kemana? Sekarang jadi pengecut, ya? Ah, kalau memang takut. Lakukan saja semua yang kuperintahkan. Kalau tidak, siap-siap kehilangan jabatanmu. Aku minta maaf. Jangan ganggu Paman Li. Heh, bocah kecil. Permintaan maaf dari anak jalanan sepertimu tak berarti apa-apa di hadapanku. Hari ini, pasti akan kumasukkan kau, si bocah kurang ajar, ke penjara. Haha, tidak, jangan tangkap aku. Kalau kau lakukan itu, siapa yang akan menyelamatkan ayahku? Ayahku. Ku bilang sekali lagi, hidup atau mati ayahmu, bukan urusanku. Sialan. Mau bunuh diri, ya? Tuan Su, anak ini benar-benar tak punya pilihan. Ibunya sudah tiada. Ayahnya kini dalam kondisi vegetatif. Kami mohon, beri kelonggaran, lepaskan dia. Urusan orang tua ini, kapan kau berhak ikut campur? Tuan Su, bisakah kau beri aku sedikit hormat? HMPH. Hormat? Apa hakmu meminta hormat dariku? Pergi sana, sekarang juga, kalau tidak, kau juga akan kuborgol. Su Mingxuan. Memang, kedudukanku tak setinggi dirimu. Tapi bukan berarti aku tak punya harga diri. Dan rasa keadilan sebagai seorang polisi. Hari ini, aku pasti akan menyelesaikan urusan anak ini. Tangkap dia, sekarang juga, biarkan tuan muda keluarga Su ini beristirahat sejenak. Kalau berani melawan, langsung borgol. Li Jingzi, kau hanyalah seorang polisi biasa. Dan kau benar-benar menganggap dirimu penting. Kau tahu akibatnya kalau berani macam-macam denganku, percaya atau tidak, aku bisa hancurkan pekerjaanmu sekarang juga. Saya yakin Tuan Su memang punya kuasa itu. Tapi ini sudah masuk wilayah tugas saya. Saya berhak menegakkan keadilan. Tangkap Li Zhengzi, hari ini kau benar-benar nekat melindungi mereka, benar? Dan aku siap menghadapi konsekuensinya. Bagus, tapi Li Zhengzi. Hari ini kau tak akan bisa menyelamatkan mereka. Hehe. Pergi sana. Mati saja kau. Bu, kamu tidak apa-apa, kan? Ayah, akhirnya kau sadar juga. Ayah, darahmu mengalir. Dasar anak nakal, bukannya kau bilang ayahmu dalam kondisi vegetatif, lalu kenapa dia malah bangun setelah kena nafas ini? Berarti tebakanku tepat. Kalian berdua memang datang untuk numpang sakit, numpang jadi korban. Li Zhengzi, kau yang selalu bicara soal keadilan dan kebenaran, bukan? Ayah dan anak ini pura-pura vegetatif cuma buat numpang sakit. Saya perintahkan, tangkap mereka sekarang juga. Bukan. Kami sama sekali tidak numpang sakit. Ayah saya benar-benar dalam kondisi vegetatif. Sungguh, benar-benar vegetatif. Tidak bohong, HMPH. Kalau begitu, kalian harusnya malah berterima kasih padaku. Aku sembuhkan ayahmu dengan satu vas, tapi... Kayaknya ayahmu masih belum bisa bicara, ya? Kalau begitu, mau tidak aku carikan vas serupa? Untuk mengobati dia lagi? Tunggu dulu. Surui, kau mau apa? Tahukah kau ini namanya pelanggaran hukum, bahkan kejahatan? Loh, ini aku sedang mengobati. Loh, kau mau halangi aku berbuat baik? Jangan sakiti ayahku. Wah, hubungan ayah anak yang sangat menyentuh hati. Kau begitu membela ayahmu. Maka, biar aku obati kau dulu. Berhenti. Dan ayah, bangunlah. Shun, tenang saja, ayah pasti akan baik-baik saja. Lihat foto ini, perhatikan lehernya. Tanda lahir ini. Kau benar-benar anakku. Tapi anakku sudah memanggil Yoi sebagai ayah.
Tanda lahir berbentuk bulan sabit ini memang tanda khas keluarga Shen yang diwariskan turun-temurun. Tidak mungkin salah, Rarity adalah anak kandungku. Aku harus mengungkap semua kebenaran tentang kejadian dulu. Maafkan ibu. Ibu datang terlalu telat. Bu, kaulah ibuku. Ibu yang bersalah, tidak bisa membawamu pulang lebih cepat. Dan membiarkanmu menderita begitu banyak penderitaan di luar sana. Aku punya ibu. Ini bukan mimpi, kan? Nanti, setelah ayahmu sadar, kau boleh tanya langsung padanya, untuk memastikan apakah ibu berbohong atau tidak. Kalau kau masih tak percaya, ibu siap menjalani tes kecocokan DNA bersamamu. Bu, selama bertahun-tahun ini, kau pergi kemana saja? Ayah mengalami kecelakaan mobil, bahkan kepalanya dipukul sampai hancur. Bu, aku benar-benar ketakutan. Siri, mulai sekarang, tak seorang pun akan berani menyakitimu lagi. Oh, Siri, ibu, mulai hari ini, tak seorang pun akan berani mengusikmu lagi. Dasar jalan busuk, kaulah ibu dari anak brengsek ini, ya? Bagus, sangat bagus. Anak brengsek ini merusak jam tangan, zombie Danton, ku. Dan ini juga. Ayahnya pura-pura jadi pasien vegetatif hanya untuk numpang minta ganti rugi. Dan kau bahkan baru saja suruh orang menendangku. Hari ini juga aku akan menghabiskan kalian semua. Kaulah yang menganiaya anakku. Ya. Aku sendiri yang menggertaknya. Kalian keluarga miskin tak berharga ini. Aku bisa menghina dan menggertak kalian seenakku. Coba lihat, apa yang bisa kau lakukan padaku? HMPH, Rarity, tutup matamu rapat-rapat. Apa maksudmu ini? Ini tamparan untukmu, karena kau berani memutarbalikkan fakta. Kau mengandalkan kekuasaan untuk mengintimidasi orang. Ini tamparan untukmu. Membuat Yoi cedera berat, berani menganiaya anakku. Nakal. Aku bunuh kau. Tamparan ini khusus untukmu. Berani-beraninya kau, tidak tahu mana langit, mana bumi. Dosa pasti dibalas, karma tak pernah salah sasaran. Wanita murahan. Berani-beraninya kau memukul aku. Tahukah kau siapa aku? Tahukah kau siapa ayahku? Kau masih punya ayah, suruh ayahmu datang, biar ikut mati sekalian. Masih berani pula memukul aku? Aku, tuan muda keluarga Su. Ayahku adalah Su Jiufeng. Semua yang kau lakukan hari ini, akan kubuat kau bayar mahal. Kuberi kau satu kesempatan. Suruh semua orang yang bisa kau ajak, datang kemari. Biarkan aku mengajari kau semua sekaligus. Baik, kita lihat saja. Dasar pengecut. Tunggu saja. Kau belum selesai. Cepat, pergi dari sini. Bu, paman jahat itu sangat menakutkan. Cepat bawa ayah keluar lewat pintu belakang. Aku akan mengalihkan perhatian mereka di depan pintu. Ibu Shanshan pasti bisa melindungimu. Ayo pergi, ibu bawa kamu pulang. Bu, ayah akan menjalani operasi besok. Aku tidak boleh meninggalkan ayah. Rarity, ibu janji, ayah akan pulang bersama kita. Dan, ibu akan carikan dokter terbaik untuk operasi ayah. Meski pria ini pernah menyakitiku, tapi demi telah membesarkan Rarity selama ini. Aku bantu dia, sekali lagi. Terima kasih, Bu. Bu, uang untuk operasi ayah yang kukumpulkan. Direbut paksa oleh paman jahat itu. Tenang, ibu punya uang. Biaya operasi ayah, serahkan saja pada ibu. Bu, tapi aku juga harus donor ginjal untuk ayah. Kalau bukan karena ginjalku, ayah tidak bisa menjalani operasi sama sekali. Ibu akan gerakan semua sumber daya untuk transplantasi ginjal ayah. Ibu takkan membiarkan ayah celaka, ya, kan? Senin, kau benar-benar keterlaluan. Bahkan anakmu harus mengumpulkan uang, dan ginjalnya didonorkan oleh anak sendiri. Kau sama sekali tak layak disebut ayah. Pergi sana.
Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Ah. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Siapa, Su Xiao, itu? Berani macam-macam di hadapanmu? Cepat cerita. Aku akan patahkan satu lengannya dulu untukmu. Orang-orang itu berlatar belakang apa? Sampai berani melawan Su Xiao? Apa mereka berani menyentuh kami? Aku ini tak pernah main-main dengan orang tak dikenal. HMPH. Latar belakangnya apa? Tak peduli. Berani sentuh Su Xiao kita? Wah, sepertinya dia sudah muak hidup. Bu, cepat pergi. Aku yang akan halangi mereka. Jangan takut, Rui. Bangsat-bangsat ini tak akan mampu menyentuh ibu. Dialah wanita murahan ini yang memukulku. Dengar baik-baik. Hari ini orang-orangku sudah tiba. Kau sudah tamat. Kau tahu nggak siapa 3 orang ini? Ini Song Xiao dari grup Hui Guang. Dan ini Yan Xiao dari grup Dingsheng. Serta Deng Suyu dari grup Jinyao. Satu saja dari mereka. Sudah lebih dari cukup membuatmu tak berdaya. Kalau kau punya akal sehat, cepat berlutut dan bersujud minta maaf. Kalau tidak, kau mati hari ini juga. Paman, tolong jangan sakiti ibu saya. Saya akan kumpulkan uang untuk ganti rugi. Kalau soal jam tangan itu, pukul saya saja. Wah, bocah kecil berani juga ya. Kalau begitu, kau yang berlutut dan bersujud minta maaf untuk ibumu. Mungkin, aku masih bisa pertimbangkan memaafkannya. Baik, aku berlutut. Berdiri saja, tak perlu berlutut. Badut murahan ini tak layak membuatmu berlutut. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu, aku akan pukul sampai kau berlutut. Su Mingxuan, kau benar-benar tak akan sadar sebelum terbentur tembok selatan. Dan kau, juga kau. Tak seorang pun boleh kabur. Hahaha. Masih nekat bicara besar, padahal sudah di ujung maut. Baiklah, hari ini, aku kabulkan permintaanmu. Patahkan tangan dan kaki mereka. Semua. Ada insiden besar hari ini. Lanjutkan, tanpa ampun. Ah. Ini, apakah ini Nyonya Shen Yalan? Nyonya ketiga keluarga Shen. Mereka, 3 tokoh paling berkuasa di Cloud City. Kok bisa muncul di sini? Ah, mereka sedang mendekat ke arah kita. Apa yang sedang terjadi? Kita rasanya tak pernah menyinggung mereka. Cepat, sembunyikan semua pentungan itu. Jangan sampai timbul kesalahpahaman fatal. Keluarga Shen adalah keluarga tertinggi di Cloud City. Menghancurkan kita? Seperti menginjak semut. Jangan sekali-kali berani menantang mereka. Jadi, justru Jalang ini yang berani menghina 3 generasi keluarga Shen. Benar-benar dia, Jalang tak tahu malu ini. Yanyan, cucuku yang manis. Di mana dia? Di mana cucuku yang manis itu? Nakal, kau ini, anak kecil ini tampak tampan banget di fotonya. Cepat, suruh dia keluar sekarang juga. Nenek kedua sudah belikan dia mobil mainan yang bisa jalan. Yanyan, apa kau justru menakuti cucuku yang manis itu pergi? Kalau hari ini aku tak bisa bertemu cucuku yang manis, aku akan pergi. Dan puasa seminggu lamanya. Bukankah cucumu yang manis, ada di sini tepat di depan kalian? Ini nenek. Ini nenek kedua. Dan itu, nenek ketiga. Nenek. Nenek kedua, salam hormat untuk nenek ketiga. Wah, cucuku yang manis ini benar-benar penurut dan bijak. Ayo, cepat kemari, biar nenek peluk erat-erat. Nenek kedua belikan kamu mobil jahit khusus. Dibeli khusus untuk cucu kesayangan nenek. Ayo. Nenek tiga, ini, nenek, saya tidak boleh pergi ke sana. Wei Wei harus melindungi ayah dan ibu. Saya bersujud memohon maaf. Jangan ganggu tidur ayah dan ibu, ya? Bukan.
Bukan begitu, semua ini cuma salah paham. Kalian benar-benar nekat, berani mengusik cucu keluarga Shen kami. Kalau hari ini kalian tak kutuntaskan. Kalian takkan pernah tahu arti, langit tinggi, bumi tebal. Nyonya Shen, ini benar-benar salah paham. Kalau tahu dia cucu Nyonya Shen. 1000 nyali pun tak cukup buat saya berani. Salah paham? Salah paham yang sangat bagus. Maka selanjutnya, tangan dan kaki kalian akan dipatahkan. Itu juga cuma salah paham. Panggil orang. Hancurkan semua tangan dan kaki makhluk-makhluk ini. Apa kalian tak tahu? Aku adalah tuan muda pertama keluarga Su. Ayahku adalah Su Jingfeng sendiri. Su Jingfeng? Bagus sekali. Kau justru mengingatkanku. Dia yang membesarkan sampah sepertimu. Harus bertanggung jawab penuh. Kakak ketiga, kau yang pimpin orang ke rumah keluarga Su. Patahkan juga kaki dan tangan Su Jingfeng. Jangan, Nyonya Shen. Saya mengakui kesalahan saya. Dan tangkap semuanya. Selidiki latar belakang asal-usul mereka. Jangan kira latar belakang kalian bisa menyelamatkan kalian. Yang diinginkan keluarga Shen bukanlah memaafkan kalian. Tapi mencabut habis keluarga di balik kalian. Sampai ke akar-akarnya. Panggil orang, hajar mereka, seret pergi. Sekarang juga. Ah, tolong selamatkan nyawa saya. Tolong, selamatkan nyawa saya. Tolong, jangan bunuh saya. Ah, tolong selamatkan saya. Tolong, tolong, saya mohon. Selamatkan nyawa saya, tolong, saya benar-benar takut. Tolong, jangan biarkan saya mati. Tolong, saya mohon dengan segala hormat. Cucuku yang manis, cepat lihat orang jahat ini. Nenek sudah mengusir mereka pergi. Mulai hari ini, Tak ada lagi yang berani menganiaya ayah dan ibu. ayo pulang bersama nenek. Aduh, Ayo, pulang bersama nenek. terima kasih, nenek. Nenek yang paling baik di dunia. Aduh. Yanyan, ayo pulang bersama, ya? Selamat datang, Tuan Muda, kembali ke rumah. Jangan takut, Rui-Rui, mereka semua di sini untuk merawatmu. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahmu. Katakan saja apapun yang kau butuhkan, mereka siap membantu. Aduh, sayangku, kita pulang ke rumah. Bawa hadiah khusus untuk Tuan Muda, segera. Dan hadiah dari nenek kedua untuk Tuan Muda, juga bawa kemari. Bagaimana dengan hadiahku? Cepat bawa kemari. Sayang, lihat, semua ini untukmu. Suka nggak? Wah, semua ini beneran buat aku? Mana mungkin bohong. Nanti nenek siapkan yang lebih bagus lagi untukmu. Lihat sini. Itu kakekmu. Nanti kalau dia pulang dari luar negeri, dia sudah siapkan 1 kotak penuh hadiah khusus untukmu. Terima kasih, nenek. Wah, sayangku yang manis. Ah, ngomong-ngomong sopan apa sih? Kita kan satu keluarga. Kalau nanti ada yang kau inginkan atau butuh bantuan, Langsung bilang sama nenek saja. Nenek kedua dan nenek ketiga juga siap bantu. Nenek benar-benar bisa bantu apa saja? Tentu saja. Nenek, boleh aku tanya soal matematika? Boleh? Tentu boleh. Dengar ya, ibumu dan para nenekmu, dulu mereka semua juara kelas, lulusan terbaik. Soal tersulit sekalipun pasti bisa mereka pecahkan. Bagikan apel-apel ini ke teman-teman kecilmu. Masing-masing dapat 3 buah. Kalau semuanya 12, masing-masing dapat 5 buah. Berapa jumlah apel dalam kelompok 18 ini? Rui-Rui, kok tiba-tiba nanya soal matematika sih? Bu, aku belum pernah sekolah. Ini ku buat waktu aku mengumpulkan botol bekas. Kupotong dari buku PR yang kutemukan di tempat sampah.
Aku sudah berusaha belajar lama, tapi tetap tak mengerti. Aduh, sayangku yang manis. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak penderitaan yang kau alami, sampai wajahmu pun terlihat tua sebelum waktunya. Kami tidak menemukanmu lebih cepat. Betul sekali, kalau saja dulu kami langsung membawamu pulang. Apakah kau harus menderita sebegitu berat? Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu Wang Li jelas-jelas bilang anak Yanyan tak selamat. Bagaimana mungkin? Jangan sembarangan bicara. Lihat, Rui-Rui kita baik-baik saja. Yang penting anak kita sudah kembali. Sudah kembali, itu saja yang penting. Yanyan, jangan ditunda lagi. Cepat carikan sekolah elit terbaik untuk Rui-Rui. Dan segera rekrut beberapa guru privat berprestasi nasional. Tutup semua kekurangan pelajaran yang ketinggalan. Nanti dia akan masuk universitas paling bergengsi di negeri ini. Yoi, kau manusia egois dan tak berperasaan. Hanya demi hemat sedikit uang. Hari ini kau bahkan tak memberinya buku untuk dibaca. Rui-Rui, tenang saja. Ibu langsung atur sekolah terbaik untukmu. Ayahmu tak pernah menghargaimu. Mulai hari ini, ibulah yang akan melindungimu. Ayo, sini. Rui-Rui. Mulai sekarang, apapun yang kau inginkan, apapun yang ingin kau pelajari, katakan saja pada ibu. Ibu pasti kabulkan semua permintaanmu. Terima kasih, Bu. Tapi, bolehkah aku berbagi semua hal indah ini dengan ayah? Tidak boleh. Sangat, tidak boleh. Ayahmu sama sekali tak pernah bersikap baik padamu. Dia suruh kau mengais botol bekas, melarangmu sekolah. Bahkan memaksamu menyumbangkan ginjalmu. Dia sama sekali tidak layak masuk keluarga Shen. Bu, bukan begitu. Bukan ayah yang meminta ginjalku. Aku rela memberikannya untuk ayah. Kau masih terlalu kecil. Kau belum tahu benar soal karakter ayahmu. Dia pasti memaksa secara moral. Mengarahkanmu mengumpulkan botol bekas. Bahkan mendonorkan ginjalmu. Dengarkan ibumu. Nak, jauhi ayahmu. Kalau tidak, kau bahkan tak sadar kalau sudah dijual. Tapi tenang saja, dia tetap ayahmu, kan? Ibu sudah siapkan dokter dan donor ginjalnya. Dia pasti akan baik-baik saja. Ibu marah besar pada ayah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku tak punya uang sekarang. Jangan sampai membuat ibu emosi. Kalau tidak, operasi ayah tak bisa dilakukan. Bu, ayah akan menjalani operasi besok. Bolehkah aku menjenguknya setelah operasi? Tidak boleh. Yanyan, Rui-Rui baru saja kembali. Kau malah melarang ini itu terus. Apa begini cara seorang ibu bersikap? Tak peduli apa salah Tuan You terhadapmu. Dia tetap ayah Rui-Rui. Karena Rui-Rui ingin menemuinya. Ayolah, bawa dia menemui ayah sekali saja, Bu. Sudah kukatakan, selesai. Segera lakukan. Lebih baik bawa Rui-Rui menemui ayahnya, agar hati bayi kecil kita tenang, dan bisa ikut makan malam pengakuan keluarga minggu depan dengan senang hati. Baiklah. Kalau begitu, aku bawa dia sekali saja. Terima kasih, Bu. Ibu yang paling hebat di dunia. Lalu bagaimana dengan nenek? Nenek juga boleh. Nenek 2 dan nenek 3 juga boleh. Hahaha. Ayo pergi. Ibu antar kau ke rumah sakit, menemui ayahmu. Oke. Ayo temui ayahnya. Hei, nenek tua. Bukankah kalian bilang sudah menemukan cucu keluarga Shen? Di mana dia sekarang? Kalian terlambat hanya selangkah saja. Mereka sudah pergi ke rumah sakit. Tapi tenang dulu. Nanti, di acara pengakuan keluarga, kita semua bisa bertemu cucu kesayangan saya. Haha, Bibi Shen. Anak ini benar-benar putra Shen Yanjie? Jangan-jangan ini cuma penipuan belaka. Mustahil. Rui-Rui dan Yanyan dulu benar-benar mirip. Seperti kembar. Belum lagi, Rui-Rui punya tanda bulan sabit khas keluarga Shen. 100% darah murni keluarga Shen. Bibi Shen, lebih baik kita lakukan tes kecocokan DNA dulu. Siapa tahu ada hal tak terduga nanti. Bibi Shen, hasil tes kecocokan DNA sudah keluar. Yo Rui-Rui memang benar-benar putra kakak Shenyan. Yo Rui-Rui memang benar-benar putra kakak Shenyan. Kan sudah saya bilang dari tadi, anak kecil ini memang keturunan asli keluarga Shen. Xiao Ling, sebarkan ke seluruh kota Yuncheng, beritahu semua orang,
keluarga Shen akhirnya punya cucu. Kakak perempuan kedua dan ketiga. Ayo segera siapkan acara pengakuan keluarga. Silakan pergi dulu. Jadi, kau benar-benar akan mengingkari janjimu? Yoi, kau bilang kau koma selama 1 tahun. Dan kini akhirnya sadar kembali. Kalau begitu, operasi transplantasi ginjal besok pasti jauh lebih lancar. Tapi tidak, Rui masih kecil, aku tidak boleh mengambil ginjalnya. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku tega merusak masa depan anakku? Jiafen, operasi ini dibatalkan. Tenang saja, Shen Yan sudah menemukan donor ginjal lain. Ginjal Rui tidak akan diambil. Lagi pula, sekarang Rui sudah jadi buah hati seluruh keluarga Shen. Kalau aku benar-benar ambil ginjalnya, kalau begitu, keluarga Shen takkan membiarkanku pergi begitu saja. Begini saja, keluarga Shen dan Shen Yan akhirnya mau menerima Rarity. Syukurlah. Tapi Yoi, kau benar-benar tak berniat. Mengungkap kebenaran bahwa dulu kau menyumbangkan ginjalmu untuk Shen Yan. Dan memberitahunya? Waktu itu, tak ada donor ginjal yang cocok di seluruh Tiongkok. Hanya ginjalmu yang cocok. Kau rela mengorbankan dirimu demi nyawanya. Kau serahkan 1 ginjalmu sepenuhnya padanya. Dan agar tak jadi beban baginya. Agar ia tak terus-menerus mencarimu karena rasa bersalah. Kau bahkan sengaja putus darinya. Supaya ia membencimu. Sekarang dia sudah sembuh. Kembali ke keluarga Shen sebagai ahli waris tunggal. Masa depannya cemerlang. Lalu kau? Kini kau begini. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Xiaofan, kau takkan pernah mengerti. Aku mencintainya, dia adalah orang yang kucintai. Menyumbangkan ginjal itu pilihan sukarlawanku. Asalkan ia bisa menjaga Rarity dengan baik, semua yang lain tak berarti apa-apa. Kau harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Cermin retak bisa disatukan kembali. Keluarga bertiga akhirnya utuh kembali. Bukankah itu akhir yang paling indah? Xiaofan, lihatlah aku sekarang. 1 ginjalku hilang, tak mampu lagi mengangkat beban berat. Bagi mereka, aku hanyalah beban yang memperlambat langkah. Aku sama sekali tak layak berdiri di sampingnya yang bersinar terang. Kini tak ada lagi yang kupikirkan. Asalkan ia merawat Rarity dengan baik. Tapi kau... Ayah, ibu dan aku datang menjengukmu. Rarity tidak apa-apa, kan? Ayah, aku baik-baik saja. Nanti kita habisi pelan-pelan orang-orang jahat itu. Nenek dan keluarga besar bahkan membawakanku banyak hadiah. Lihatlah baju yang kugunakan, semua dari nenek dan keluarganya. Kamu harus berterima kasih pada nenek. Paham? Dengar ya? Patuhilah semua perintahnya. Iya, ayah, aku pasti akan nurut, benar-benar nurut. Ayah, besok kamu akan menjalani operasi transplantasi ginjal. Aku mau menemanimu di rumah sakit, selama operasi. Kalau ginjal pendonor lain ada masalah, aku siap donor ginjalku untuk ayah. Senin lalu melihat Rui, anak kecil yang begitu dewasa dan penurut. Orang sepertimu, tidak malukah? Tenang saja. Operasi transplantasi ginjal ayah besok pasti berhasil sempurna. Pulanglah bersama ibu dulu. Tunggu ayah di rumah, ya? Tidak. Aku tetap di sini, menemani ayah. Agar ayah tidak sendirian, dan tidak takut. Baiklah. Rui, ayo keluar sebentar dengan Dokter Jiang, istirahat dulu. Ayahmu dan aku perlu bicara serius. Ayo pergi, Rui. Ayo, kita pergi, Dokter Jiang, tolong antar Rui. Sudah 1 tahun, badanku sudah pulih sepenuhnya, selama di luar negeri. Masih belum ada kabar sama sekali tentang ayah dan anak itu? Kamu masih hidup, tahan. Aku datang menyelamatkanmu, jangan menyerah. Tuan Bai berhasil menemukan gelang keselamatan abadi itu. Lama tak jumpa, Tuan Shen. Tuan Yo, dulu kau meremehkanku. Lalu meninggalkanku tanpa belas kasihan. Kini aku, pewaris sah keluarga Shen. Kau, menyesal?
Nona Shen, kini kau begitu kaya raya. Bolehkah kau pinjamkan 2 juta yuan padaku, Yoi? Apakah uang benar-benar satu-satunya yang kau pedulikan? Begitu lama, kau sama sekali tak berubah, Yoi, tentang kejadian 6 tahun lalu. Tidakkah kau punya sedikit pun penyesalan, atau bahkan penjelasan? Dengan 2 juta ini, Shen Yan akan membenciku lebih dalam dari sebelumnya. Dan, yang terpenting, memberi Rui Rui jaminan masa depan. Tak ada pilihan lain, aku tak punya uang. Harus kerja serabutan, antar makanan, demi bertahan hidup. Oh, Rui Rui masih harus mengumpulkan botol bekas. Kau malah tega menyuruh Rui Rui mengumpulkan botol bekas. Kau suruh dia pergi kemana-mana minta-minta, bahkan tak diizinkan sekolah, bahkan membujuknya ikut pelatihan militer. Senin sama sekali tak layak disebut ayah Rui Rui. Kau suruh Rui Rui pergi ke sana-sini mengemis uang, tak boleh sekolah sama sekali, bahkan memaksa dia mendonorkan ginjal. Yoi sama sekali tak layak jadi ayah Rui Rui. Cukup. Jangan lagi bicara omong kosong. Katakan saja, kau setuju atau tidak kasih aku 2 juta? Baik. 2 juta bisa ku berikan. Tapi syaratnya, kau harus putus total dengan Rui Rui. Nona Shen, kau salah paham soal Yoi. Tahukah kau pengorbanan besar yang telah dia berikan demi kau? 90.000 yuan MU itu. Jangan bicara lagi, aku dan Nona Shen sudah benar-benar putus. Dendam kami berdua, sudah selesai. Sekarang dia rela bayar operasi untukku. Itu sudah lebih dari cukup, tak ada lagi yang bisa ku minta. Ayah. Ibu, jangan bertengkar lagi, ya? Rui Rui, ayah dan ibu tak sedang bertengkar. Kami hanya sudah lama tak bertemu, jadi sedikit emosional. Shuai-shuai, ayah dan ibu tak bertengkar, ibu cuma ingin ayah segera operasi, supaya bisa hadir di acara pengakuan keluarga kita. Senin, demi Rui Rui, ku beri kau 1 kesempatan terakhir. Jangan kecewakan aku dan Rui Rui, sampai titik tak bisa dimaafkan. Benarkah? Ayah mau pulang ke rumah ibu bersamaku? Rui Rui. Aku. Hah? Benar, ayah akan temani kau ke Renkinyan. Tuan Bai, pemilik kapal kecil itu bilang, ini anak laki-laki, yang meninggalkan gelang pengaman ini diam-diam. Katanya, dia akan kembali ambil setelah ayahnya selesai operasi. Benar. Ini gelang pengaman yang dimaksud, tidak mungkin salah. Di mana anak kecil itu? Di mana sang penolongku? Anak kecil? Ayahku memang sudah kembali ke rumah sakit. Tapi tak tahu pasti rumah sakit mana. Segera perintahkan seluruh klan Bai, temukan penolongku, apapun yang terjadi. Qianyu, sudah kau selidiki semuanya? Siapa sebenarnya si brengsek itu yang menggoda Shen Yinjie, bahkan sampai membuatnya hamil dan melahirkan anak? Kalau sudah jelas semua, pergilah. Pria yang 6 tahun lalu mengkhianati cinta tulus Tuan Shen. Bahkan membuatnya hamil. Benar-benar bajingan tak tahu malu. Padahal aku tinggal selangkah lagi mendapatkan Shen Ying. Dan di saat genting begini, dia malah muncul. Benar-benar tak tahu diri. Wah, Tuan Gu. Jangan khawatir. Keluarga Shen adalah klan kaya raya, dan sangat menekankan kesetaraan latar belakang. Pria itu hanyalah sampah tak berharga, seorang gelandangan miskin tanpa nama, tanpa kedudukan. Apalagi, sampah itu dulu pernah menyakiti Tuan Shen. Keluarga Shen tak akan pernah mengakuinya. Belum lagi, Tuan Gu, kau masih terikat janji pernikahan dengan keluarga Shen, dan bahkan pernah menyumbangkan ginjal untuk menyelamatkan Tuan Shen. Jadi, tak peduli si badut murahan itu berusaha apa, akhirnya Tuan Shen tetap akan menjadi milikmu. Bagaimanapun juga, aku akan memaksa Shen Yan untuk memberiku penjelasan, setidaknya biarkan anak itu tetap hidup, dan si gelandangan tak berguna ini, lenyaplah selamanya. Bagaimanapun juga, aku akan memaksa Shen Yan memberiku jawaban, setidaknya ia harus menyerah, 6 kali, biarkan si gelandangan tak bernilai ini menghilang selamanya. Ayah, di sini banyak orang sekali. Dan banyak makanan lezat juga. Cepat, itu dia. Xiao Bao, ayo kita makan sesuatu yang enak di sini. Sambil menunggu mamamu datang. Ya, bagus sekali. Kamu benar-benar anak baik. Antre, ya. Siapa yang mengizinkanmu, sampah seperti kamu, masuk ke sini?
Apa-apaan ini? Pura-pura tidak tahu, ya? Kau bajingan pencuri tunangan orang lain. Ngomong ngawur apa sih? Dengar baik-baik. Aku dan Shen Yan akan segera menikah. Kau malah muncul sekarang bawa anak kecil ini. Jelas mau memaksa Shen Yan secara moral, kan? Jaga mulutmu. Aku sama sekali tak ada hubungan dengan Shen Yan. Aku bawa Rui Rui ke sini untuk mengakui darah keturunan keluarga. Kita semua laki-laki. Pikiran kotormu sudah kutahu semua. Tapi lebih baik kau simpan rapat-rapat pikiran busuk itu. Muka kayak manusia, tapi jiwa seperti anjing. Coba lihat dirimu sendiri. Kau itu siapa? Berani rebut orang dari Gu Shao. Kau juga berani? Hahaha. Sekali lagi. Aku sama sekali tak ada hubungan dengan Shen Yan. Rankingnya yang mengundangku. Baru aku datang. Zhao Yi, semua niat jahatmu sudah kubaca. Semua hadirin. Ini mantan pacar Tuan Shen, yang dulu dibuang seperti sampah. 6 tahun lalu, dia sendiri yang menghina Shen Yan, katanya sudah kena penyakit mematikan, lalu tega meninggalkannya begitu saja. Sekarang Shen Yan kaya raya. Dan kau malah datang bawa anak. Masih berani sebut dirimu laki-laki, waktu Shen Yan jatuh miskin. Kau kabur tanpa belas kasihan. Sekarang dia kaya, kau langsung kembali merayap, hanya karena uang, itu satu-satunya tujuanmu. Benar-benar menjijikan, pengecut yang benci kemiskinan dan rakus pada kekayaan. Berani-beraninya datang ke acara pengakuan keluarga ini, dengan muka tebal. Mana mungkin ada orang seburuk ini, acara pengakuan keluarga ini cuma tipuan, untuk menyeret keluarga Shen, dan memaksa Tuan Shen tampil di sini, untuk penculikan moral. Apa-apaan sih laki-laki macam kau? Jangan asal bicara. Ayahku tidak pernah meninggalkan ibuku, tapi, dia memang pergi. Siapa suruh kau ikut bicara? Pergi, Gu Mingze. Jangan coba-coba menguji kesabaran saya. Benar-benar hubungan ayah anak yang tak tergoyahkan. Ah, putramu cuma alatmu untuk memeras Shen Yan dengan dalih moral. Pergi, minum 2 botol anggur itu sekarang juga. Aku kasih kamu 1 juta. Tuan Bai, ada masalah besar, ada insiden serius. Tuan Bai, kami sudah temukan Yoyi, dermawan yang pernah menyelamatkan Anda. Dia sedang berada di acara pengakuan keluarga Shen. Tapi sekarang dia sedang diintimidasi oleh Gu Mingze dan kawan-kawannya. Apa? Cepat siapkan mobil, kita langsung ke acara pengakuan keluarga Shen. Berani-beraninya kalian menghina dermawan saya. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Tapi Gu Mingze, Dia putra tunggal keluarga Gu, dan calon menantu keluarga Shen. Lalu, kalau hari ini dermawan saya sampai celaka, saya pasti akan bikin acara ini berdarah-darah. Pergi. Kalian semua orang jahat, jangan berani-berani mengancam aku. Ayah kenapa? 2 botol anggur, 1 juta? Terlalu murah, baik, aku tambah lagi 1 atau 2 juta. Minum, atau tidak? Wah, 2 juta? Tapi orang miskin begini, uang yang tak akan pernah bisa ia hasilkan seumur hidupnya. Saya yakin, dia pasti akan minum. Jangan terlalu kejam, jangan keterlaluan, ya? Aku memang sedang menggertakmu. Ayah, kenapa? 1 kata saja. Minum atau tidak? Aku, tidak minum. Yoyi, aku ingatkan sekali lagi, kamu baru saja transplantasi ginjal. Alkohol benar-benar dilarang. Kalau nekat minum, penolakan ginjalmu bisa memburuk drastis, bahkan bisa membunuhmu. Mengerti? Aku sarankan, jangan bersulang, jangan makan. Ini hukuman, dan Tuan Muda Gu sendiri yang menyuruhmu minum. Itu kehormatan besar bagimu. Tahan dia, sekarang juga. Dia adalah dirimu. Lepaskan aku, apa maksudmu ini? Lepaskan aku. Lepaskan sekarang juga. Lepaskan aku, dengar nggak? Yoyi, dasar gelandangan tak berharga. Suruh minum saja sudah terlalu baik. Bunuh kamu pun takkan cukup tebus dosamu. Berikan aku sungai. Ayah baru saja menjalani transplantasi ginjal. Jika dipaksa minum sekarang, dia pasti mati. Dasar anak haram, kamu berani dorong aku? Kalau begitu, matilah kalian berdua bersama-sama. Semua orang. Berhenti sekarang juga.
Ayah, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja. Kalian semua ini, sedang apa sih? Kakak Shenyan, saya. Ibu memukul ayah. Dia mau paksa ayah minum anggur. Kakak Shenyun, anak ini. Siapa yang berani kasih nyali ke kamu buat paksa Yoyi minum? Kakak Shenyan, saya tidak bermaksud memaksanya minum. Saya hanya ingin membela keadilan untuk kakak. Dulu, dia justru meninggalkan kakak di saat paling terpuruk. Sekarang kakak sudah jadi pewaris tunggal keluarga Shen, dan dia malah datang membawa anak haram ini kembali ke hadapan kakak. Saya tak tahan lihat sampah seperti dia. Benar. Kami semua muak padanya. Mau pakai anak kecil buat tekan Tuan Shen secara moral, makanya kami harus menghentikannya. Sekarang juga, dendam antara aku dan Yoyi, bukan urusan orang luar sepertimu. Ini peringatan pertama, dan sekaligus yang terakhir. Jangan pernah kau ulangi, mengganggu Yoyi di depan mataku. Kalau nekat, jangan salahkan aku kalau tak ada ampun. Kakak Shenyan. Dulu dia tega sekali pada kakak. Tapi kakak malah membiarkannya pergi begitu saja, bukankah itu terlalu ringan, bagi pengkhianat semacam dia? Sekali lagi, dan ini yang terakhir, jangan sentuh Yoyi. Sejenak pun tidak. Gumingze, apa kamu tidak mengerti perintahku? Baik, aku beri kamu muka. Tapi jangan coba-coba uji batasku. Kalau dia berani mengganggu keluarga Shen dan ibu lagi, jangan salahkan saya kalau saya tak lagi segan. Diam. Sekarang juga, urusanku bukan urusannya kamu. Baiklah, semuanya, jangan berkerumun lagi. Silakan makan dan minum seperti biasa. Perjamuan pengakuan keluarga hampir bisa dimulai. Ibu, dia menghina ayah. Bahkan nyaris membunuh ayah. Apakah kita biarkan begitu saja? Shun, ini cuma kesalahpahaman. Dan ibu baru saja menghukum mereka. Ibu dan ayah, tidakkah mereka berarti apa-apa bagi ibu? Anak brengsek. Bukankah ayahmu masih hidup? Lagi pula, 2 juta itu tidak cukup. Saya tambah lagi 2 juta. 4 juta saja sudah cukup beli nyawamu. Gumingze, cukup sudah. Ibu hanya akan diam saja sambil melihatnya menghina ayah. Ya, benar, saya yang bersalah. Yoyi, kau lihat semua ini, kaulah penghancur hubungan antara aku dan Shenyan. Sekalipun kalian punya anak, lalu bagaimana? Keluarga Shen tetap tak akan mengakui ibumu. Shun, hari ini adalah hari pengakuan darahmu. Mari kita tinggalkan soal ini dulu. Tenang, ibu pasti akan menebus semua ini dengan sepenuh hati. Maafkan ibu, Shun, bukan karena ibu tak ingin. Tapi Gumingze punya niat jahat terhadap ibu. Ibu, dia menghina ayah dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh ayah. Mengapa ibu malah membantunya? Karena dia tak pernah menuntut keadilan sama sekali. Dia memang tak pernah minta keadilan. Paman. Ayah, kau datang. Di mana ibu dan bibi kedua serta bibi ketiga? Mereka tiba-tiba dapat panggilan rapat mendadak. Jadi akan datang agak terlambat. Lebih baik memang, sedikit terlambat. Supaya tak usah repot-repot datang dulu. Ada hal menjengkelkan yang sedang terjadi. Siapa yang mengizinkanmu datang ke acara pengakuan keluarga ini? Ibu yang meminta ayah datang. Ayah memang memintaku mengajak Yoyi kemari. Yanyan, kenapa kau suruh dia datang? Dulu dia meninggalkanmu begitu saja. Sekarang, apa haknya berdiri di sampingmu? Itulah yang selalu kukatakan. Alasan mengapa kau tak layak menuntut keadilan. Apa hakmu menyuruh Mingze minta maaf padamu? Putramu dengan Shenyan. Dia membawa darah murni keluarga Shen. Boleh tinggal di keluarga Shen. Tapi kau, Yoyi, ingin melangkah masuk ke gerbang keluarga Shen? Mustahil. Mengertikah kau? Paman. Aku sama sekali tak pernah memikirkan hal-hal itu. Aku dan Shen yang sudah putus sejak lama. Aku datang hari ini hanya untuk diam. Aku tak mau mendengar pembelaanmu. Ini sikap tegas keluarga Shen. Keluarga Shen akan menerima anak kandungnya. Yo Rui boleh tetap tinggal di keluarga Shen. Kau harus lenyap dari kota Yun. Dan jangan pernah menghubungi Rui lagi. Sebagai ganti rugi. Keluarga Shen memberimu kompensasi 5 juta. Uang itu cukup membuatmu hidup tanpa kekurangan seumur hidup.
Paman. Jadi kau ingin mengubur putraku dengan 5 juta? Yoi, tunggu saja. Setelah aku menikahi kakak Shenian, aku akan mengajarmu cara bersikap. Anak kurang ajar ini. Kaulah paman jahat yang tak tahu aturan. Kalau kalian semua menolak ayah, maka aku pun tak mau mengakui leluhur keluarga ini. Kalau kalian semua menolak ayah, Maka aku pun tak mau mengakui leluhur keluarga ini. Rui, apa-apaan omonganmu ini? Cepat, datang ke sini, kepelukan ibu. Dasar anak nakal. Tahukah kau apa arti mengakui garis keturunan dan kembali ke keluarga asli? Artinya, kau akan hidup dalam kemewahan, pakaian indah, makanan lezat, kemuliaan, kekayaan, dan kedudukan tertinggi. Berarti, kau akan jadi putra-putri keluarga Shen, yang dipandang iri oleh seluruh warga Yuncheng. Kalau kau menolak mengakui garis keturunanmu, semua ini, lenyap begitu saja. Aku tidak mau semua itu. Aku hanya ingin ayahku, tidak lebih, tidak kurang. kalau keluarga Shen menolak ayahku, maka aku pun menolak keluarga Shen. Ayahmu menyuruhmu mengumpulkan botol bekas, tidak mengizinkanmu sekolah, bahkan memaksamu menyumbangkan ginjal. Dia tak layak menerima kasih sayang sejatimu. Ayo, Chen, sayang ibu, datanglah ke pelukan ibu. Dan, ayo, Zizi, sayang ibu, sini, ke pangkuan ibu. Kalau kau tak ikut ibu, Kau harus ikut ayahmu, hidup susah, penuh derita, bahkan, dia bisa menjualmu demi uang. Aku hanya ingin ayahku. Ayah bekerja siang malam membesarkanku, memberiku semua yang terbaik, makanan enak, minuman segar. Ayah adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Ayah tidak pernah melarangku sekolah. Dia cuma sakit parah, jadi tak mampu mengirimku ke sekolah. sekarang kondisinya membaik, dia pasti akan menyekolahkanku. Shun, ibu ingin kau jadi anak yang bahagia dan damai, tapi ayahmu malah menjadikanmu anak jalanan. Dan kau masih berani bilang dia baik? Shishi, kau benar-benar membekukan hati ibu. Di hatiku, ayah adalah ayah terbaik di dunia. Selama ini ayah hanya bicara baik tentang ibu. Tapi kau terus-menerus mencaci ayahmu, bahkan kau membantu orang jahat. Jadi, ibulah yang jahat? Rui, beginilah cara ayahmu mengajarimu untuk menangkap dan memanjakan. Tuan memberimu kesempatan sekarang. Segera kembali ke keluarga Shen. Kembali ke ibu Anda. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkan ayahmu. Saya tidak menginginkan keluarga Shen lagi. Saya tidak menginginkan ibu saya lagi. Ayo pergi dengan baik. Jika Anda keluar dari pintu ini, Keluarga Shen tidak akan lagi menginginkanmu sebagai seorang anak. Pilih cinta, itu ayah dan anak, saya mau. Keluarga Shen tidak menginginkan mereka. Ayah dan anak, saya menginginkannya. Siapa Anda? Beraninya kamu berbicara dengan Gu Xiao seperti ini? persetan kamu berani memukulku. Siapa kamu, Jalang? Siapa yang menurutmu Jalang? Saya bertanya siapa yang jalang. Saya Jalang. Ketahui saja. Anda berani menggerakkan Gu Xiao. Tahukah Anda apa tempat ini? Tekan kapanpun saya mau. Apakah ada tempat lain? Dermawan, akhirnya aku menemukanmu. Kamu adalah ayah. Aku tahu Bibi Pala adalah kamu. Setahun yang lalu, dia mengalami kecelakaan mobil. Orang yang menyelamatkan. Itu benar, setahun yang lalu. Kecelakaan mobil di persimpangan utara Sungai Yuncheng. Jika bukan karena dermawanmu, kamu akan menyelamatkanku. Saya khawatir saya mengingatnya sejak lama. Anda adalah orang yang terjebak di dalam mobil saat itu. Hei, bagaimana kabarmu sekarang? Saya koma hampir sepanjang tahun. Saya memulihkan diri untuk sementara waktu. Sekarang baik-baik saja. Jangan khawatir, dermawan. Tidak apa-apa. Anda diledakkan ke dalam keadaan vegetatif. Dan dendam Anda dengan keluarga Shen. Saya tahu semuanya. Anda menyingkir terlebih dahulu. Saya akan mencari keadilan bagi Anda. Ini adalah perjamuan pengakuan keluarga Shen. Beraninya kau. Berani berbuat seenaknya di sini? Aku Baihi, kalau sudah memutuskan bersikap garang, tak pernah peduli waktu, tak peduli dimanapun, tak mengenal siapapun, entah kaya atau kuasa. Yang kubedakan hanya benar dan salah. Apa? Kau, putri keluarga Baihi? Astaga, tak menyangka. Gadis ini ternyata putri keluarga Bai yang selama ini tak pernah muncul di publik. Baihi,
putri sulung keluarga Bai. Bai He dan Shen Yan, dua putri paling disorot di kota Yun. Kalau keduanya bentrok, wah, pasti seru banget. Orang kecil macam apa dia sebenarnya? Bisa terlibat dengan Shen Yan dan Bai He? Sebagai putri keluarga Bai, kenapa kau malah membela orang tak berguna ini? Benar, aku memang putri keluarga Bai. Nama Bai He, bagus sekali. Aku menghilang lebih dari setahun. Kukira semua orang sudah melupakanku. Ternyata, kalian masih ingat. Bagus, jadi tak perlu repot menjelaskan lagi. Bai He, kau datang ke sini mau apa? Mau ikut campur urusan keluarga Shen? Keluarga Bai memang besar, tapi keluarga Shen juga bukan main-main. Kau pikir boleh sembarangan bikin onar di sini? Sudah pikirkan belum? Apa akibatnya kalau kau nekat berbuat seenakmu? HMPH, urusan keluarga Shen? Aku sama sekali tak peduli. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk dua hal. Balas budi yang pertama. Pertama, membalas budi. Kedua, putri keluarga Bai. Ini adalah acara pengakuan keluarga Shen. Membalas budi pada siapa? Balas dendam atas apa? Setahun lalu aku mengalami kecelakaan mobil. Nyawaku nyaris melayang. Dan penyelamatku adalah Yoi. Dia rela taruh nyawanya di ujung tanduk. Lalu menarikku keluar dari kabin mobil yang terbakar. Akhirnya ikut terkena dampak gelombang kejut itu. Dan jatuh ke kondisi vegetatif. Orang yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkanku. Dan harus menderita selama setahun. Semata karena aku. Mengapa aku? Bai He, tak boleh membalas budi penyelamatku, karena aku telah menanggung begitu banyak ketidakadilan. Mengapa aku tak boleh membalaskan dendamnya, yang rela mengabaikan nyawanya hanya untuk menyelamatkan orang lain? Dan akhirnya jatuh ke kondisi vegetatif. Budi sebesar ini memang wajib dibalas. Benar, bukan sekadar membalas budi, tapi juga menuntut keadilan bagi penyelamatku. Nona Bai ini benar-benar setia pada budi dan teguh pada prinsip. Bibi cantik, kamu hebat banget. Nona Bai tidak pernah membedakan soal membalas budi atau tidak. Semua ini cuma soal membantu sekejap. Aku bahkan tak punya musuh sama sekali. Jadi tak perlu balas dendam. Terima kasih, Tuan Yo. Kau memang baik. Boleh saja tak peduli dengan mereka. Tapi aku tak bisa. Keadilan yang tak bisa dituntut Shen Yan untukmu. Akan kuperjuangkan sendiri. Orang yang tak bisa dihadapi Shen Yan demi kepentinganmu. Akan kuhadapi sendiri. Singkatnya, semua ini akan kutanggung sepenuhnya. Bai He. Sebenarnya apa maksudmu? Gu Mingze telah menghina penyelamatku. Memaksanya minum sampai mabuk, menghina, lalu memukulnya. Hari ini, semua perlakuan buruk yang dia lakukan akan kubalas satu persatu padanya. Aku sudah menghujatnya habis-habisan. Telah kutampar wajahnya, tinggal satu hal lagi, anggur itu. Ayo, minum sebotol anggur ini. Sekarang juga, demi nama keluarga Shen dan demi budi penyelamatku. Aku beri kau kesempatan terakhir untuk selamat. Kalau kau benar-benar minum anggur keras ini, hidupmu mungkin selamat, tapi kulitmu pasti terkelupas. Kalian tahu, minum anggur keras bisa membunuh orang. Lalu mengapa tadi kalian malah memaksa ayahku minum? Lalu kenapa kami yang harus minum? Aku tidak minum. Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Benar juga, kau memang putri tunggal keluarga Bai, tapi Gu Xiao juga tuan muda keluarga Gu. Apalagi Gu Xiao dan Direktur Shen masih terikat janji pernikahan. Kekuatannya pun belum tentu kalah darimu. Bagus sekali, di kota Yun. Kalau aku ingin seseorang hidup, mungkin aku tak punya kekuatan itu. Tapi kalau aku ingin seseorang mati, tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Jika hari ini Gu Zhiming tidak minum anggur dalam botol ini, jangan salahkan aku karena tak bersikap lunak. Diam, kau tak berhak bicara. Perilaku Mingze hari ini memang sangat tak pantas. Aku mohon maaf atas namanya kepada Yoi. Aku mohon maaf kepada Yoi atas namanya. Shen Yan? Apa maksudmu? Kau mau minta maaf dan minum untuknya juga? Baik, aku akan minum untuknya. Kakak Shen Yan. Ibu dan ayah bahkan diperlakukan begitu hina. Kenapa kau tak membela mereka? Paman Hei dihukum minum, tapi kau malah membantunya minum? Apakah kau sama sekali tak menghargai ayahmu? Ibumu mencintai aku. Bukan ayahmu yang miskin dan tak berarti itu. Diam, kau tak layak bicara. Lily, anggur ini, aku minum. Tunggu, aku akan habiskannya sampai tetes terakhir. Aku harap kau benar-benar menepati janjimu, dan jangan ganggu dia lagi. Ya, aku setuju. Jangan salahkan ibumu. Ini adalah daftar kehormatan abadi ibumu. Cukup, berhenti minum.
Sudah cukup, jangan lanjutkan. Nona Bai, keadilan yang kuminta, akhirnya tiba. Terima kasih, kau benar-benar penyelamatku. Baik, karena sang penolongku sudah menjadi perantara kalian, maka mulai sekarang, aku, Bai He, berjanji. Tak akan pernah lagi mengganggu Gu Mingze dan kawan-kawannya. Tapi, ini sekali saja. Tak akan ada pengulangan, sama sekali. Bu, kau hanya punya satu ginjal. Ayah melarangmu minum, untuk keselamatanmu. Dia malah membiarkanmu minum untuknya. Bu, masa kamu masih gak sadar siapa yang benar-benar mencintaimu? Anak brengsek. Ngomong apa sih kamu? Siapa yang berani suruh kamu menghina Rui begitu? Kalau kamu masih berani bicara kasar begini, jangan salahkan aku kalau aku tak lagi segan. Rui, orang yang telah menyelamatkan kami. Ayo pergi, ya, Rui, kita pergi. Yoi, kamu mau kemana? Yoi, kamu mau kemana? Yoi dan Rui jelas akan kuantar pulang ke keluarga Bai. Tidak boleh, Shenyan, kamu jelas tak suka mereka. Lalu, kenapa mereka tak boleh ikutku kembali ke keluarga Bai? Kamu bermaksud membawa mereka pergi. Aku menolak keras. Kamu bahkan tak mampu melindungi orang yang telah menyelamatkanku. Untuk apa kau tahan mereka di sini? Supaya mereka terus dipermalukan di keluarga Shen. Mereka mau pergi atau tidak, bukan urusanku. Dan tentu saja, kata-katamu juga tak berarti. Shenyan, yang berhak memutuskan hanya Yoi dan Rui. Kalau mereka memang ingin tinggal di keluarga Shen, aku jamin, aku tak akan protes sedikit pun. Tapi kalau mereka menolak, kau tak akan bisa menahan mereka. Ingat baik-baik, mereka adalah penyelamat sejatiku. Yoi, kau benar-benar mau pergi bersama mereka? Lalu buat apa aku masih harus tinggal di sini? Toh keluargamu sendiri saja tak pernah menerima keberadaanku. Dulu aku sempat berharap, Rui akan punya masa depan lebih cerah kalau tetap di keluargamu. Tapi sekarang, tampaknya tak perlu lagi. Aku tak rela Rui terus dihina dan direndahkan di sini. Aku tak rela Rui terus dihina dan direndahkan di sini. Apa kami salah? Kau tinggalkan Yanyan saat dia paling terpuruk. Lalu sekarang dia kaya. Kau malah datang kembali dengan anakmu. Jadi ini semua cuma soal uangnya, kan? Untuk apa Yanyan harus mempertahankan mereka? Biarkan mereka pergi. Mungkin semua ini hari ini adalah sandiwara bersama yang mereka rekayasa berdua. Tujuannya? Menarik perhatian dengan pura-pura menjauh, agar bisa kembali ke keluarga Shen. Bagaimana bisa kau ketahuan begitu saja? Pergi sana. Tapi, kau boleh tinggal. Baru saja ku bilang, aku mau ayah. Bukan kalian. Kau bahkan tak mau ibumu lagi. Ibu malah membantu orang jahat, yang menganiaya ayah. Aku tak mau ibu lagi. Ayah, yang katanya, ini. Dulu justru meninggalkan ibumu, tanpa peduli sedikit pun, justru Paman Mingzelah yang menyumbangkan satu ginjal, untuk menyelamatkan nyawa ibumu. Kau benar-benar tak bisa bedakan mana orang baik dan jahat? Apa maksudmu? Kau bilang ginjal itu disumbangkan Gu Mingze kepadanya? Kau ulangi lagi, ginjal dari Gu Mingze? Lalu kenapa bukan aku yang menyumbangnya? Jangan-jangan, kaulah yang menyumbangkannya? Oh, baru kusadari, kau ingin mengklaim semua pujian atas donor ginjal itu untuk dirimu sendiri, lalu pakai itu sebagai jalan masuk ke keluarga Shen, kan? Ah, kau benar-benar lucu. Dulu aku sendiri melihatmu pergi meninggalkan Yanyan. Lalu, sekarang kau bahkan ingin merebut pujian atas donor ginjal Mingze? Tidak akan pernah kau dapatkan, guru. Kau juga percaya ginjal itu berasal darinya? Mingze punya surat keterangan donor ginjal, dan dekan rumah sakit jadi saksinya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Yoi, sebenarnya apa yang kau maksud? Tak ada apa-apa, aku memang cari repot sendiri. Shenyan, akulah yang memberimu kemenangan penentu itu. Dan kini, aku benar-benar hancur lebur. Jangan bicara dengan nada sini seperti itu. Cepat pergi sana. Ini pertanyaan terakhirmu. Aku tanya sekali lagi, kau benar-benar yakin mau pergi bersama ayahmu ini? Kalau hari ini kau keluar dari pintu ini, kau takkan pernah bisa kembali ke keluarga Shen lagi. Kau takkan pernah bisa kembali. Keluarga Shen, tadi sudah jelas dibilang, aku pilih ayah, bukan kalian. Rui, kau sungguh tega meninggalkan ibu dan nenek, dulu kau bahkan tak punya baju layak sekalipun. Lihatlah pakaian yang kau pakai sekarang. Semua ini diberikan nenek dan keluarga. Ini dari nenek. Kembalikan ke nenek. Ini dari nenek kedua. Kembalikan ke nenek kedua. Ini dari nenek ketiga. Coba kembalikan ke nenek ketiga.
Yang ini, terima kasih, Ibu, karena melahirkanku. Saat ini, terima kasih, Ibu, karena menyelamatkan ayah dan Rui-Rui di rumah sakit. Cicipi dulu, terima kasih, Ibu dan Nenek, atas segala perawatan untuk Rui-Rui. Terima kasih, semuanya. Ayah, ayo pergi. Pergi. Kakak Renren 11. Ah, Tuan Kuo, saudari Shenyan. Sepertinya luka lamaku kambuh lagi. Nona Bai, terima kasih banyak hari ini. Tuan Yo, tidak usah sungkan. Ini semua hanya hal kecil bagiku. Tapi tak ada apa-apanya dibanding kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku. Benar-benar tak perlu disebut-sebut. Oh iya, Tuan Yo, kalau kau tak keberatan. Mari kita bersumpah jadi saudara. Sejak kecil aku tak punya ayah maupun ibu, dan sangat mendambakan sebuah keluarga. Ayah, aku mau Bibi, Wah, sepertinya Bibi benar-benar kesepian. Ayah dan aku akan jadi keluarganya, agar Bibi tak lagi sendirian. Bagus. Rui-Rui, anak baik, mulai sekarang, aku resmi jadi Bibi Rarity. Kalau ada yang berani mengusik kalian, Bibi yang akan membela kalian. Tuan Yo. Oh, maaf. Kakak, ayo pulang. Nona Bai, kami sungguh tak layak menerima kebaikan ini. Kakak, apa kabarmu? Ayah keracunan alkohol. Cepat panggil ambulans. Katanya kamu baru saja transplantasi ginjal, padahal kondisimu masih sangat rentan. Malah dipaksa minum alkohol. Akibatnya, tubuhmu menolak ginjal donor. Kalau bukan karena Nona Bai segera membawamu ke sini, kali ini benar-benar nyaris fatal. Gu Mingze itu benar-benar busuk. Dan Shenyan? Dia juga tak kalah buruk. Gu Mingze ingin membunuhmu, padahal dia mantan istrimu, tapi malah berdiam diri tanpa peduli. Jia Fen, jangan beritahu Rarity soal kondisiku. Tenang, aku tak akan mengatakannya padanya. Tapi, menurutku, kau harus mengungkap kebenaran soal donor ginjalmu dulu pada Shenyan. Setidaknya, biar dia tahu Betapa besar pengorbananmu demi dia dulu. Dan kau juga harus memberitahunya, siapa sebenarnya Gu Mingze ini. Dia bahkan akan menikahi Gu Mingze. Rarity dan aku sudah tak ada hubungan apa-apa dengannya lagi. Biarkan mereka urus diri sendiri. Yoi, sabarmu benar-benar luar biasa. Baiklah, kau boleh tak memikirkan dirimu sendiri. Tapi bagaimana dengan Rarity? Kau harus memikirkan masa depan Rarity. Kau bilang tak mau mengungkap kebenaran pada Shenyan dan yang lain. Padahal kau telah mendonorkan ginjalmu untuk Shenyan, lalu pergi agar tak menjadi beban baginya. Nanti di keluarga Shen, kau bahkan tak akan bisa menatap mereka dengan bangga. Kau boleh tak peduli pada dirimu sendiri. Tapi bagaimana nasib Rarity? Apa kau rela dia direndahkan di depan teman-temannya? Apa kau benar-benar tak akan pernah bisa mengangkat kepala seumur hidupmu? Tangan ibu ini ternyata berasal dari sumbangan ayah. Lihat kalian berdua, kami cuma terlambat sedikit, dan kalian malah menghancurkan acara pengakuan keluarga ini. Bahkan cucu kesayangan kami pun kalian usir pergi. Rarity mengembalikan semua yang telah kami berikan padanya. Betapa kecewanya dia pada keluarga Shen. Yanyan, aku tak peduli hal lain. Kau harus bawa kembali Rarity ke keluarga Shen. Kalau tidak, bibi ketigamu ini juga akan kabur dari rumah. Ayah, ibu, bibi kedua, bibi ketiga. Kami tidak bermaksud mengusir Rarity. Dia benar-benar keras kepala tak tertolong. Benar sekali. Saya dan kakak Shenyan sudah berusaha sekuat tenaga menahannya, tapi bocah nakal ini malah nekat ikut Yoi, si tukang jualan kaki lima itu. Diam, kau tutup mulutmu. Kalau kau berani menghina Rarity keluarga kami lagi, percaya atau tidak, aku akan tendang kau keluar sekarang juga. Benar. Urusan keluarga Shen, kapan giliranmu? Orang dari keluarga Gu, ikut campur dan mengatur-atur. Ngomong-ngomong, katanya kau mau memukul Rarity di acara pengakuan keluarga? Benarkah? Bibi kedua, bibi ketiga, cukuplah sudah. Menurutku, bukan semua salah Mingze hari ini. Mingze juga tak tahan melihat sikap Yoi, muka licik dan rendah itu. Jadi dia langsung memberinya pelajaran, agar dia tak lagi mengganggu Yanyan di masa depan, dan mencoreng nama baik keluarga Shen. Menurutku, Mingze punya niat baik. Tapi Yoi ini, tak disangka akalnya sedalam itu. Dia bahkan bersekongkol dengan Bai He, menyusun sandiwara palsu bersama, hanya untuk menarik perhatian kita, bahkan mencuci otak Rarity, supaya dia membenci keluarga kami. Kalau kalian memang harus membenci seseorang, maka yang pantas kalian benci adalah Yoi. Dialah yang membawa pergi
Cukup. Urusan cinta dan dendam antara Yanyan dengan Yoyi, aku tak peduli sama sekali. Aku bahkan tak mau ikut campur. Sekarang satu-satunya yang kuinginkan, cucuku yang manis itu segera pulang. Yanyan, terserah kamu pakai cara apa, tapi dalam 2 hari harus kembali dengan sukarela. Kalau tidak, hukum keluarga akan diberlakukan pada ibu. Benar juga, orang yang bisa mendidik jadi begitu penurut dan sopan. Seorang pria yang benar-benar bijak dan dewasa. Aku tak percaya karakternya buruk. Mustahil. Yanyan, cari tahu kejadian dulu, tahun itu. Mungkinkah ada kesalahpahaman besar? Ibu, ternyata tangan ibu itu milik ayah. Ibu pasti telah ditipu oleh paman jahat itu. Ibu dan nenek sangat menyayangiku. Aku harus beritahu mereka. Semuanya. Tapi, bagaimana caranya memberitahu ibu? Ah, iya. Aku lupa kasih jam tangan telepon ini ke ibu. Sekarang saat yang tepat, aku bisa menelepon ibu langsung. Bu, ini. Cepat ke rumah sakit pusat Yun Cheng. Aku menunggumu di ruang rapat rumah sakit. Aku punya rahasia besar, rahasia militer, untuk diceritakan pada ibu. Nomor ini tidak aktif, silakan hubungi lagi nanti. Kenapa ibu tak menjawab panggilanku? Apa? Ibu benar-benar tak mau aku dan ayah lagi? Tak peduli, aku tunggu ibu di batu halaman belakang. Mingze, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Kamu tak enak badan, wajahmu benar-benar tak karuan. Tak apa-apa, Kak Shenyan, mungkin luka lamaku kambuh lagi. Ah, sejak aku donasikan ginjalku untukmu. Pinggangku ini sering terasa nyeri. Tanpa peringatan, maaf, Mingze, karena aku memaksamu berkorban sebesar ini. Tapi tenang saja, aku sudah kirim tim ke seluruh dunia, cari donor ginjal yang cocok untukmu. Nanti kau tak akan lagi menderita siksaan seberat ini. Ah, Kakak Shenyan, aku rela melakukan ini demi kau, dengan sepenuh hati. Kalau begitu, kau lanjutkan dulu urusanmu. Aku ke rumah sakit dulu. Ya, nanti aku kembali menemui kau. Kenapa Tuan Gu hari ini buru-buru pergi sekali? Dulu saja dia tak sabar ingin tinggal di kantormu. Di mana Riri sekarang? Aku harus segera bawa Riri pulang. Kalau tidak, ibu dan keluarga besar akan ribut lagi. Mereka di rumah sakit pusat Yun Cheng. Yoyi dirawat inap di rumah sakit. Yoyi masuk rumah sakit. Cepat, ke rumah sakit. Sekarang juga. Bu, aku punya rahasia besar buat kau. Anak nakal. Rahasia besar apa yang kau tahu? Kau itu paman jahat itu. Apa maksud kalian? Kami tak berniat apa-apa. Hanya ingin bertanya padamu. Apa rahasia besar, Huan Sheng, itu? Di mana ibuku? Kau sudah memutus semua hubungan dengan keluarga Shen. Ibumu bahkan tak ingin melihatmu. Jadi aku mewakilinya untuk menanyakan ini. Katakan sekarang. Apa rahasia di balik transplantasi ginjal ibumu? Tak akan kuberitahu kau. Aku hanya akan memberitahu ibuku. Satu kesempatan terakhir. Pilih, bicara, atau diam. Baiklah, anak nakal. Kau tolak segelas anggur penghormatan. Malah minta minum anggur hukuman. Ya, sepertinya kau butuh pelajaran yang tak akan kau lupakan. Yue. Berhenti.
Ayah. Orang jahat. Kau berani menganiaya ayahku lagi, aku pasti akan cerita pada ibuku. Tutup pintunya, Daisy. Kumohon, jangan sentuh putraku. Dasar kutu bangkai, aku sedang mencarimu, kau malah datang sendiri. Ke mulut singa. Wah, benar-benar datang tanpa susah payah, Lisa. Aku, Rui, rasanya tak pernah menyinggungmu sama sekali. Lalu kenapa kau terus mengincarku? Kau merebut suamiku, Shen Yan. Bahkan suruh Bai He menamparku di tengah acara resmi. Kau malah berani bilang, aku tak pernah mengusik Tuan Shen? Hubungan itu sudah lama putus. Ayah dan aku pun sudah memutus semua ikatan dengan keluarga Shen. Masih ada apa lagi yang kurang puas? Apalagi yang kau sesalkan? Ada. Lebih baik kau kembali jadi pasien vegetatif, dan diam saja. Ayahku. Ayah. Ayah. Yoi. Yoi dan Rui mana? Dokter. Dokter. Dokter, Yoi dan Rui. Tadi mereka masih di ruang rawat inap. Mungkin sekarang sedang jalan-jalan. Cepat. Ini bukan barang milik Vivi, foto diagnosis kebutaan kok bisa tertinggal di sini, buruk? Pasti terjadi sesuatu. Cepat, temukan Zhong Ye dan Rui. Sekarang juga. Rui. Senin. Di mana kalian, Rui? Senin? Ayah, di lantai atas. Cepat. Ayah, jahat. Kau menganiayaku lagi, ayah. Aku pasti akan cerita ke ibu dan bibiku. Dasar anak nakal, pergi sana. Tunggu sampai aku selesai urus ayahmu, nanti kubuang kau seperti sampah. Kalau kau berani sentuh anakku, aku tak akan biarkan kau lolos, meski harus mati. Sampah dari kelas bawah. Kau masih berani mengancamku, Louis? Semua perbuatanmu itu khas pengecut licik. Keluarga Shen sudah tahu, dan mereka tak akan membiarkanmu lolos. Kau pasti akan dapat karmanya. Masih keras kepala juga, ya? Kurasa. Lebih baik kau jangan jadi pasien vegetatif. Langsung jadi mayat saja. Kau berani menyakiti ayahku? Dasar anak brengsek. Ayahmu jelas tak pernah mengajarmu sopan santun. Aku akan mengajari kamu benar-benar, sampai kamu mengerti. Ahahaha. Beneran mau mati ya? Ahaha. Senin, beneran nih. Ada orang di dalam, buka pintunya. Ada orang, cepat. Ada yang bergerak cepat. Ada. Ada lagi, ada. Di sini, ada orang. Nona Bai tidak merespons sama sekali. Kayaknya memang kosong. Ayah, Rui. Dasar anak nakal. Kamu itu anjing, tapi jangan harap aku kasihan. Cepat, buka pintunya sekarang juga. Siapa yang berani memberi kalian nyali untuk sentuh Yoi? Berani ganggu orang yang kusayangi? Apa kalian benar-benar ingin mati? Bibi Zhao. Bibi, apa Bibi baik-baik saja? Bibi dan mereka, baru saja memukuli ayah. Mereka bahkan mau membunuh ayah. Bukankah sudah kubilang jelas di acara pengakuan keluarga? Jangan sentuh Yoi dan Rui, lagi. Sudah kubilang. Lalu apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Berani bertindak kasar terhadap orang yang kusayangi. Berulang kali, kira aku tak berani menyentuh kalian. Orang, seret mereka ke pojok. Patahkan satu tangan mereka. Dosa, Nona Bai, aku mengerti kesalahanku. Gu Xiao, tolong selamatkan aku. Bai He,
Aku dari keluarga Gu, putra sulung. Berikan aku wajah, sedikit saja. Wajah? Di hadapanku, kalian tak punya satu pun. Tuan Kuo, Tuan Kuo, Tolong aku, Tuan Kuo. Tuan Kuo, tolong selamatkan aku. Sekarang, giliranmu, Nona Bai. Biarkan aku yang melakukannya. Youyi, apa yang kau mau lakukan? Gu Mingze. Kita semua laki-laki. Sentuh aku, baiklah. Tapi kesalahanmu adalah menyerang anak kecil. Kiyui, jika kau berani sentuh aku, keluarga Gu dan Nyonya Shen yang tidak akan membiarkanmu pergi. Sentuh aku, boleh. Sentuh Ruiru, tidak boleh. Pukulan ini khusus untukmu. Kata-katamu tak pantas. Menghina Ruiru. Pukulan ini kau yang layak terima. Gaya pengecut sejati. Kau terus-menerus mengincar ayah dan anak kami di mana saja. Youyi, aku takkan pernah lupa padamu. Kalau berani, bunuh aku saja. Selama kau gagal membunuhku, aku pasti akan balas, kau dan anakmu. Kalian, sampah dari dasar masyarakat, takkan pernah lolos dari genggamanku. Bai He memang bisa melindungimu, untuk sementara, tapi seumur hidup? Tidak mungkin, pasti ada saat ia tak berada di sampingmu. Jadi, kami akan habiskan kalian berdua. Hahaha, kesempatan itu takkan kuberi. Karena Ruiru harus selamat, tanpa cacat sedikit pun. Bunuh aku. Bunuh aku sekarang. Baik. Aku kabulkan permintaanmu. Berani sekali kau. Berhenti. Sekarang juga. Yourui, apa yang kau lakukan? Jangan bodoh, jangan lakukan itu. Dia ingin membunuh Ruiru. Dia harus mati agar tak ada bahaya lagi di masa depan. Kalau kau bunuh dia, kau juga akan masuk penjara. Apakah kau tega membuat Ruiru kehilangan ayahnya? Aku tahu semua yang terjadi hari ini. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Kak Shenyu, aku minta maaf kepada Youyi dan Ruiru. Segera, Kak Lian. Dia memukuliku sampai begini rupa. Kenapa aku yang harus minta maaf? Minta maaf, sekarang juga. Maafkan aku. Bu, dia memukul ayah sampai berdarah. Dia mau menjualku. Dia orang jahat, benar-benar jahat. Cepat, suruh Pak Polisi tangkap dia. Anak nakal. Jangan tambah kurang ajar. Aku sudah minta maaf kepada kalian berdua. Lalu apalagi yang kau mau? Kalau bukan karena Bibi datang tepat waktu, kau hampir membunuh ayah dan aku hari ini. Kamu kira sekadar mengucapkan maaf sudah cukup? Ruiru, demi ibumu. Bolehkah kita beri Paman Bu satu kesempatan lagi? Bu, dia justru menghancurkan aku dan ayah di sini. Kenapa ibu masih melindunginya? Apakah ibu benar-benar ibuku? Ruiru, dulu Paman Gu pernah menyumbangkan ginjal untuk ibumu. Ibu berutang nyawa padanya, maka aku tak boleh menyentuhnya. Orang yang sebenarnya menyumbangkan ginjal untukmu dulu, bukan dia, tapi ayahmu. Shen, tadi kau bilang apa? Bukan dia yang menyumbangkan ginjal untukku. Itu ayahmu. Dulu, ayah rela apa saja demi menyelamatkanmu. Dia menyerahkan satu ginjalnya untukmu. Dan agar kau tak terseret dalam masalah ini, dia bahkan sengaja memancing emosimu. Ayahmu yang kau anggap telah meninggalkanmu, selalu orang baik. Dan dia merawatku dengan sangat baik. Ruiru. Jangan pernah merasa bersalah pada ayah. Aku mendengar semua percakapanmu dengan Paman Jiang di depan pintu. Aku harus memberitahu ibumu kebenaran seutuhnya. Agar tak ada lagi yang salah paham tentangmu. Yoi. Ruiru, semua yang baru kau katakan, itu benar?
Kakak Shen Yan. Jangan percaya sepatah kata pun dari mereka. Pasti Youyi, dia, Yourui, sengaja mengatakan begitu. Tujuannya cuma satu. Dapatkan pengakuan dari keluarga Shen. Lagi pula, Kakak Shen Yan, bukankah kau sudah lihat bukti medis lengkapnya? Dan juga kesaksian direktur rumah sakit, kau benar-benar hasil sumbangan ginjalku. Kau, Apakah ada bekas sayatan di paha kananmu? dulu, Gu Mingze mengumumkan ke publik bahwa dialah yang menyumbangkan ginjal untuk Direktur Shen. Ya, lalu sebenarnya bagaimana ceritanya? Jadi, Youyi bukanlah orang yang meninggalkan Shen Yan, orang tanpa belas kasih, tanpa harga diri. Kalau memang benar Youyi yang menyumbangkan ginjal itu dulu, bahkan memilih putus demi tak membebani Nyonya Shen. Kalau begitu, dia benar-benar luar biasa. Gu Mingze ini jelas bukan orang baik. Baru sekilas saja sudah terasa. Kakak Shen Yan, percayalah padaku, aku sungguh-sungguh tidak berbohong. Baiklah, Kalau begitu, buktikan padaku. perlihatkan bekas lukamu padaku. Ini, rasanya tidak pantas. Apa kau tidak mengerti apa yang kubilang? Kita ini dijodohkan, aku tunanganmu, kau berani menamparku, diam, aku tidak akan pernah menikahimu. Aku melindungimu selama ini, bahkan membiarkanmu minum mewakiliku di jamuan pengukuhan, hanya karena kau pernah menyumbangkan ginjalmu untukku. Tak kusangka kau malah mencuri pujian atas keberanian Youyi. Dan berani mengintimidasi anakku? Bagaimana aku masih bisa memaafkanmu? Ginjalmu itu dariku, aku yang menyumbangkannya. Percayalah padaku, aku tidak berbohong. Benarkah? Aku hanya percaya pada bukti nyata, maka buktikan, sekarang juga. Kalau tidak bisa, siap-siap masuk penjara. Bekas luka satu saja, apa artinya? Dia bisa saja memalsukannya dengan mudah. Asal ia mau, dia bisa operasi manapun, sesuka hatinya. Sekadar bekas luka. Masih lebih bisa dipercaya daripada surat keterangan donor ginjal plus kesaksian direktur rumah sakit. Untuk terakhir kalinya, buktikan padaku. Tidak. Mustahil. Baiklah, Panggil orang. Bawa dia pergi. apa-apaan ini, Shen Yan? Apa maksudmu ini? Shen Yan. Shen Yan, kau mau bawa dia kemana? Jadi, Kau terluka, mending segera dirawat dulu? Kau ingin melindunginya? Tidak, kutegaskan, aku hanya percaya pada kebenaran. Aku akan beri penjelasan, tapi setelah kebenaran terungkap. Sayang, ayo pergi. Kembali ke perusahaan malam, selidiki Gu Mingze sampai tuntas. aku harus tahu, apakah dia benar-benar orangnya Gu Quansheng? Lain kali, jaga baik-baik anakmu. Makan jeruk dulu, yuk. Tak suka? Coba sedikit saja, ayo, gigit sedikit. Dokter hewan sudah menangani semua lukamu. Semua sudah ditangani. Kalau begitu, Youyi dan Rui, kalian ikut aku kembali ke keluarga Shen. Apa maksudmu ini? Rui dan aku sudah memutus segala ikatan dengan keluarga Shen kalian. Aku juga sudah bersumpah, tidak akan pernah kembali ke keluarga Shen. Tidak, kali ini aku benar-benar serius. Aku sudah mengirim orang menyelidiki semuanya, termasuk urusan donor ginjal dulu itu. Ginjal yang ada di tubuhku ini, milikmu, Gu Mingze yang menipuku. Dan aku juga sudah mengungkap kebenarannya. Fakta sebenarnya saat kau membawa pergi Rui dulu.
Bagaimana bisa? Memang aneh, tapi ini benar. Baru saja ayahku menceritakannya padaku. Ayahmu? Ayah. Yanyan. Aku tahu apa yang terjadi hari ini. Yanyan, aku sudah tahu semua yang terjadi hari ini. Ayah, apakah kau datang untuk menyalahkanku karena bertindak gegabah, lalu menyuruhku melepaskan Gumingzi? Jika memang itu maksudmu, aku tidak bisa menyetujuinya, sebelum aku mengungkap seluruh kebenaran. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Yanyan, tenang dulu. Aku bukan datang untuk menyalahkanmu. Apa yang dilakukan Gumingzi hari ini? Aku sudah tahu semuanya. Dan aku sudah melihat jelas, siapa sebenarnya dia. Ayah, lalu maksudmu adalah? Kau ingin aku menikah dengan anak ini, Yoyan? Ayah, apa-apaan ini? Hubunganku dengan Yoyi, bukankah kau tahu betul? Aku dan dia sudah. Dulu kaulah yang memisahkan kalian, saya pun bersalah. Bahkan lebih tepatnya. Yoyi pun dipaksa pergi olehku. Paman. Saya akan benar-benar meninggalkan Yanyan, seperti janji saya. Saya hanya mohon Anda menepati janji sendiri. Jangan sentuh Yanyan sedikit pun. Apalagi bayi di kandungannya, jangan sampai terluka. Begitu bayinya lahir, saya akan bawa pergi. Dan saya yang akan membesarkannya sendiri. Tidak akan mengganggu kalian sama sekali. Reputasi keluarga Shen pun takkan ternoda sedikit pun. Tentu saja. Memang begitu. Ayah sudah menceritakan semuanya padaku. Benarkah? Tapi, sekarang sudah terlambat. Apa gunanya mengungkit semua ini sekarang? Yoyi, maafkan aku, semua ini salahku, semuanya. Akulah yang membuatmu dan Rui-Rui menderita bertahun-tahun lamanya. Kini satu-satunya harapanku, jangan tinggalkan aku lagi. Bahkan jika kau tak peduli pada dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah Rui-Rui. Tidakkah kau rindu kita kembali bersatu sebagai satu keluarga, hidup bahagia selamanya? Bu, kami ingin jadi satu keluarga. Keluarga. Rui-Rui. Aduh, kau benar-benar tak bisa kusentuh. Iya, kakak, ayo. Semangat. Kamu pasti bisa. Aku juga pengen punya kakak ipar. Ayah dan ibu melihat senyummu. Seperti topeng yang tak pernah lepas. Yang kutakutkan hanya satu. Tak sempat mengucap terima kasih dengan tulus. Sayangku, sayangku. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Wah, sayangku yang manis. Akhirnya kau pulang juga. Sejak kau pulang ini, nenek bahkan tak berselera makan. Kali ini kau harus tinggal lama-lama. Ya, betul, Rui-Rui. Dulu kau kembalikan semua hadiah dari nenek ketiga, bahkan tanpa sisa. Bukankah itu benar-benar khas dirimu? Rui-Rui, dengar baik-baik. Kalau lain kali kau marah-marah lagi. Atau nekat kabur dari rumah, jangan pergi diam-diam sendirian. Ya, kau harus bawa nenek ketiga di saku. Bawa kemana-mana, dengar, ya? Kalau kau tak mau tinggal bersama ibumu, nenek ketiga juga tak akan akur dengannya lagi. Kita, nenek dan cucu, tetap bersama, kemanapun kau pergi, nenek ketiga akan selalu mengikutimu. Tak seorang pun boleh memisahkan kita. Nenek. Nenek kedua, nenek ketiga, kalian tenang saja, hari itu cuma ada sedikit cekcok kecil dengan mama. Bukan maksudku bikin kalian sedih. Aku janji, tidak akan kabur diam-diam lagi, setiap pagi aku sarapan bersama semua nenek. Aku bantu nenek kupas jeruk, dengar cerita masa lalu dari nenek kedua. Main balok bersama nenek ketiga. Kita adalah keluarga yang saling sayang. Selamanya, tak satu pun dari kita boleh hilang. Wah,
Sayangku yang manis banget, mulutmu manis kayak dicelup madu. Betul. Betul. Kita memang begitu, keluarga yang saling sayang, itu kita. Hahaha, pintar sekali, anak baik sekali. Wah, lucu banget sih. Sayangku,